melihat postingannya terbaru kan lagi Nikita kita tahu kan Ini Bapak ini tunjuk sebagai ini apa itu Influencer. model Iya. model konten di Pondok Bambu nih Niki Bang. masih membantu gitu untuk Abang lihatnya gimana nih? Ini suaranya mana? Saya pikir kalau kami ini kan penasehat hukumnya, Lihatin Bapak lihatin. ya Abang nggak bisa. penasehat hukumnya ini apapun yang dilakukan kalau sifat itu bentuknya positif dan itu tidak melanggar ya tentu kami dukung, ya kan, kira-kira gitu ya. Ya. Tapi terlihat bahagia tuh ini kita Bang. Di situ dia menunjukkan hasil karya dari Iya. Sudah lepas. Makanya tadi Warga saya binaan. bilang bahwa kalau persoalan yang kemarin ini saya pikir bahwa Nikita itu sebenarnya tidak ada masalah karena adanya para beliau ini sudah melakukan klarifikasi ya. Cuma ya memang harapannya Nikita tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika oknum itu melakukan penyalahgunaan wewenang, ya berharap memang diberi tindakan, ya kan? Tujuannya adalah agar jangan sampai segelintir orang merusak ini instansi, yang mana instansi ini yang memang membidangi masalah kemanusiaan. Sidak kemarin itu bukan intimidasi atau invasi, hanya pengen tahu aja, mengecek benerkah Niki pakai handphone, siapa yang memposting ini gitu. Nah, melihat hal ini ada kefairan nggak sih, ada rasa ketidakadilan nggak sih terhadap Niki sendiri, Bang Andi? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Pertama-tama mungkin saya sampaikan ya bahwa kita sampaikan penghargaan ya dan hormat kepada pihak-pihak yang telah melakukan klarifikasi ya, baik dari kantor wilayah maupun juga dari Dirjen Pas ya. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa persoalan intimidasi ini di mana para beliau ini menyampaikan bahwa tidak ada intimidasi, kan seperti itu ya, kira-kira seperti itu, bahwa tidak ada intimidasi. Tapi persoalan intimidasi ini tentu kan kembali kepada pihak yang merasa, yaitu Niki ya, merasa ada intimidasi ya terhadap dirinya terkait perilaku oknum ya, yang mana datang malam-malam jam 7 itu. Nah, sebenarnya ada hal yang belum terjawab ya, yang belum terjawab atas klarifikasi dari pihak kantor wilayah dan juga Dirjen Pas itu. Yang mana itu adalah terkait adanya, kalau ini benar ya, bahwa ini adanya intervensi ya dari penasehat istana. Itu yang belum terjawab ya, apakah benar itu ada. Nah, ketika benar itu ada, intervensi itu bagian daripada intimidasi, kira-kira gitu ya. Nah, itu kan sampai hari ini kan belum terjawab ya. Yang kedua, kalau persoalan hanya cuitan saja, itu kan banyak sekali cuitan. Kenapa mesti hanya cuitannya X jam pisu saja dipersoalkan? Nah, itu menjadi mungkin tanda tanya atau menimbulkan praduga bahwa ini adalah bagian daripada intimidasi. Nah, kemudian ini kan datanya malam-malam, ya, datanya malam-malam, ya kan. Dan ketiga, ini juga dilakukan sidak ini hanya khusus Nikita. Nah, ini juga adalah bagian dari praduga ya, masyarakat yang ada di luar sana. Seharusnya yang inilah yang harus diklarifikasi. Namanya kalau misalnya sesuai dengan SOP ya, ya tentu kan disampaikan dong. Oh, ini ada surat tugas,
dan lain sebagainya. Nah, terkait persoalan mau klarifikasi, apakah benar Nikita ini mempergunakan HP dalam cuitannya itu atau bagaimana? Saya pikir sangat sederhana kok. Ya kan, di mana Niki ini selama ini berperilaku baik, bahkan menjadi duta komunikasi. Seharusnya kan ditanyai, nggak usah datang malam-malam, nggak usah bawa-bawa istana, ya kan? Nggak usah diobrak-abrik itu kamarnya, kira-kira gitu ya. Tapi ya kembali lagi bahwa kami selaku PH ya sangat menghargai dan menghormati klarifikasi. Nah, namun itu menjadi pertanyaan sampai hari ini belum ada klarifikasi terkait adanya dugaan intervensi, benar apa tidak? Bahwa benar apa tidak ada membawa-bawa nama istana. Itu dulu. Kalau itu sudah clear, berarti saya pikir tidak ada masalah lagi. Ya, seperti itu. Ya lain? Bang, gini, secara sebagai kuasa hukum Niki pasti tetap merasa janggal dong. Kenapa tidak mau menjabarkan, tidak mau menjawab hal tersebut, ya kan? Sedangkan ini kan sesuatu yang sebenarnya justru ditunggu. Apa iya benar ada bawa-bawa istana segala macamnya? Nah, analisa dari Bang Andi sebagai kuasa hukum Niki sendiri seperti apa, Bang? Ya, sepertilah tadi itu ya saya sampaikan, itu sebenarnya sudah bagian daripada analisis saya, perasaan saya, dan bukan hanya saya pikir, ya kan? Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya. Ini juga dari kantor wilayah juga sudah melakukan klarifikasi, juga Dirsenpas juga melakukan klarifikasi, ya kan? Namun tidak ditemukan ya bahwa adanya klarifikasi terkait adanya mengikut sertakan nama istana ini, ya. Dan juga menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa kok hanya cuitan itu saja yang jadikan masalah sementara banyak cuitan lain? Kalau misalnya hanya mau diketahui bahwa cuitan ini apakah Nikita ini mempergunakan HP di dalam yang secara ilegal ataukah memang ini cuitan ini dilakukan oleh adminnya. Saya pikir gitu. Nah, kayak itu kan menjadi pertanyaan ya. Ini hanya satu-satunya cuitan kok tiba-tiba digeruduk ya malam-malam dan dipertanyakan, ya kan? Apakah cuitan ini mempergunakan HP atau bagaimana? Kan itu pertanyaannya dan itu sudah dijawab oleh Niki ya. Oke. Jadi gini Bang, dengan kan tidak terjawab nih, dari tidak ada yang bisa menjawab, baik dari Kanwil atau di Janpas tidak menjawab terkait masalah itu. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk Niki menjadi duta fashion. Ya kan, duta fashion. Abang ngeliat gak sih bahwa ini memang ada satu rasa bersalah mereka terhadap Niki sehingga jadi Niki ini sekarang lagi dibaik-baikin lah bahasa anak-anaknya Bang gitu Bang. Ya kalau itu sih ya saya melihat ya, karena juga sebelum peristiwa ini kan memang Niki kan sudah dijadikan duta komunikasi ya, dan ini mungkin berlanjut karena seperti juga disampaikan oleh Dirjen Pas bahwa Niki itu setelah adanya Sidaki itu menurutnya beliau ini baik karena juga ini kan melindungi lapas dan juga melindungi diri Niki karena tidak terbukti adanya membawa HP yang dilarang ya, kira-kira gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan tadi pertanyaannya bahwa ya mungkin saja karena Niki ini tidak terbukti bersalah sehingga tetap aja dilanjutkan itu. Ya mungkin kalau dia terbukti bersalah tidak mungkin, ya kan, tidak mungkin akan diberi kesempatan untuk itu, ataukah mungkin mungkin diberi sanksi lah ya berupa sesuai dengan sanksi yang berlaku di sana. Kira-kira begitu ya. Padahal kan Niki itu kan awalnya dijadikan duta komunikasi ya Bang, tapi malah mereka mencurigai Niki bawa handphone ataupun alat komunikasi diri. Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwa karena Niki ini kan sudah dijadikan duta komunikasi, ya. Kalau misalnya memang itu dicurigai, kenapa tidak ditanya baik-baik saja? Ini ada cuitan seperti ini menjadi viral di luar misalnya.
ini kamu mempergunakan apa, ini siapa yang buat, ya kan pasti bikin sederhana mungkin menjawabnya bahwa itu yang upload itu adalah admin saya, ya memang sesuai dengan arahan saya. Tapi kan tujuannya mereka itu sebenarnya ya, tujuannya ya kalau menurut saya, kalau normalnya itu tujuannya bahwa ini cuitan ini kamu mempergunakan apa, kira-kira gitu. Tapi yang menjadi lagi pertanyaan, kenapa hanya cuitan itu? Sementara banyak sekali cuitan yang dilakukan oleh adminnya di kita ini hanya satu saja yang dipersoalkan. Kenapa tidak dari dulu-dulu ditanyakan cuitan ini mempergunakan apa? Nah ini kan menjadi pertanyaan, ya kan? Pertanyaan, ada apa ini? Kok hanya cuitan ini saja tiba-tiba nih kita digeruduk malam-malam gitu ya? Ya, dengan alasan bahwa ini memang sudah apa namanya? Ini sudah sesuai dengan tugas atau SOP. Tapi sayang sampai hari ini juga belum ada klarifikasi. Misalnya itu ada SOP-nya, ya kan? Tapi oke lah, ya kita hargai dan kita hormati seperti itu. Ya bisa saja, bisa saja kalau itu pertanyaannya, bisa saja. Yang jelas sampai hari ini itu masyarakat bertanya-tanya, kok tidak ada klarifikasi terkait masalah membawa nama istana. Dan kedua, belum ada klarifikasi kenapa kok hanya cuitan ini saja dijadikan masalah. Saya pikir gitu ya. Walaupun menerima tapi masih ada pengganjal ya. Nah iya, pasti begitu. Bukan hanya saya mungkin ya, mungkin semua, ya kan, semua masyarakat ada rasa ingin tahu itu. Kenapa membawa nama istana? Kenapa? Apakah benar membawa istana? Kalau benar, kenapa bawa nama istana? Ya kemudian kenapa hanya cuitan yang berkaitan dengan mantan Jampisus ini hanya dipersoalkan? Kenapa tidak lain? Nah, kira-kira itu menjadi pertanyaan dan memang saya pikir bahwa ini harus dijawab, ya kan? Mungkin pihak-pihak yang terkait bisa kita mengharapkan menjawab ini, ya kan, supaya ini menjadi clear kan di masyarakat, supaya tidak menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kembali lagi saya tegaskan bahwa terkait masalah intimidasi, ya tentu tidak bisa, karena intimidasi ini kan berkaitan dengan perasaan, ya, berkaitan dengan perasaan. Ya mungkin yang merasa intimidasi itu adalah yang apa namanya, yang mungkin di kita sendirilah, ya kira-kira gitu. Kalau yang lainnya bisa saja saya mengatakan bahwa itu bukan intimidasi. Berarti tapi yang merasakan itu, kalau dia merasakan intimidasi tentu ya perlu juga itu harus digali lebih dalam, ya kira-kira gitu. Oke, berarti poinnya menerima pasrah dalam diam aja ya Bang ya, dalam pertanyaan masing-masing, pikiran Iya. masing-masing aja ya Bang. Mau dia apain lagi? Nah itu tadi, terkecuali kalau misalnya ada pihak-pihak yang berwenang untuk klarifikasi dan menjawab tadi sesuai apa yang saya sampaikan, kira-kira gitu ya. Oke. Bang, yang menarik adalah pasca kemarin di Satroni sama tim itu kondisi Niki sejauh ini seperti apa sih? Kan kemarin bahwa Usman tuh sudah mendeklar bahwa kondisi Niki mungkin selama di rutan itu baik-baik ataupun kalau dari versinya Abang Adi mungkin ada yang disampaikan Niki? Iya, kalau masalah itu baik-baik saja, ya kan. Memang setelah pasca itu kan Niki juga ada menyampaikan ke saya bahwa ada Kak Kanwil ya yang datang ke sana, ya kan, menyampaikan klarifikasi terkait masalah semalam itu yang terjadi katanya. Niki bahkan Niki memberikan pujian bahwa begitu baiknya katanya Kak Kanwil ini sudah memberikan klarifikasi supaya tidak ini menjadi meluas atau melebar, ya kan. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih, itu kata Niki. Artinya kalau pertanyaan seperti itu Niki pengen-pengen aja, tidak ada masalah. Cuman ini kan karena dia ini adalah public figure, tentu kan menjadi bola liar ini pertanyaan. Benar tidak ini ada membawa nama istana? Ya kan, kalau benar kenapa? Ya kan? Loh, kenapa kok hanya
apa namanya ini cuitannya terkait dengan mantan Jampisus saja ini tiba-tiba dijadikan persoalan atau menjadi pertanyaan begini, kita kenapa bukan cuitan yang lain, kira-kira gitu ya. Itu yang belum terjawab lah sampai hari ini. Oke. Bang, berarti sampai detik ini dari Niki sendiri mau menerima aja atau ngomong sama abang bahwa bang tetap harus cari tahu siapa ini bang gitu? Harapannya tuh Niki begini, ketika itu memang dijalankan sesuai dengan SOP, berarti itu kan sudah selesai. Tapi ketika itu memang dijalankan tidak sesuai dengan SOP dan oknum ini bertindak untuk diri sendiri atau misalnya ada yang nyuruh, ya artinya ada penyalahgunaan wewenang dong. Tentu Niki berharap bahwa orang seperti ini harus diberi sanksi tegas karena ini adalah merusak instansi, ya kan, seperti Kanwil Menkumham ini, ya kan, adalah suatu instansi yang memang menangani tentang kemanusiaan, ya seperti itu. Bang, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dari pihak kita atau seperti apa? Sudah saya sampaikan semua. Ya. Surat apa? Tidak ada masalah, cuma catatan biasa saja. Ya. Terakhir mungkin update dari pihak adminnya Niki memberikan informasi soal terkait Niki, mungkin apa bang? Mungkin apa yang dikeluhkan atau kita mengeluhkan sesuatu? Nggak ada, itu hal yang normatif saja. Artinya karena memang Niki ini adalah public figure, ya tentu kalau dia di luar maka dia aktif menjalankan apa namanya ini media sosialnya. Karena dia di dalam ya tentu tidak ada larangan kalau itu dijalankan oleh admin kan, seperti itu. Bang, melihat postingan yang terbaru kan lagi Niki kan kita tahu kan Ini Bang Kasman ini ditunjuk sebagai ini apa itu Duta fashion. model konten konten. konten di Pondok Bambu nih Niki Bang. masih membantu gitu untuk Abang lihatnya gimana nih? Ini suaranya mana? Saya pikir kalau kami ini kan apa namanya penasehat hukumnya, Lihatin Bang, lihatin. ya Abang lihatin. penasehat hukumnya ini apapun yang dilakukan kalau sifat itu bentuknya positif dan itu tidak melanggar ya tentu kami dukung, ya kan, kira-kira gitu ya. Ya. Tapi terlihat bahagia tuh nih kita Bang, di situ dia menunjukkan hasil karya dari Iya. Sudah lepas. Makanya tadi Warga saya binaan. bilang bahwa kalau persoalan yang kemarin ini saya pikir bahwa Nikita itu sebenarnya tidak ada masalah karena adanya para beliau ini sudah melakukan klarifikasi ya. Cuma ya memang harapannya Nikita tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika oknum itu melakukan penyalahgunaan wewenang, ya berharap memang diberi tindakan, ya kan, tujuannya adalah agar jangan sampai segelintir orang merusak instansi, yang mana instansi ini yang memang membidangi masalah kemanusiaan, ya.